Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum. Saya akan membuat resumen dari makalah tentang manajemen pendidikan. Adapun apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah batasan manajemen. Karena tidak mudah memberi arti universal yang dapat diterima semua orang. Namun demikian, dari pikiran-pikiran ahli tentang definisi manajemen, kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses mendayagunakan orang dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun pengertian dari manajemen pendidikan itu sendiri, yaitu secara sederhana manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktek yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun demikian, untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif, diperlukan pemahaman tentang pengertian, proses, dan substansi pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu sistem terencana untuk menciptakan manusia seutuhnya. Sistem pendidikan memiliki garapan dasar yang dikembangkan. Di antaranya ada 7. Yang pertama, bidang garapan peserta didik. Yang kedua, bidang garapan tenaga kependidikan. Yang ketiga, bidang garapan kurikulum. Yang keempat, bidang garapan sarana prasarana. Yang kelima, bidang garapan keuangan. Yang keenam, bidang garapan kemitraan dengan masyarakat. Yang ketujuh, bidang garapan bimbingan dan pelayanan khusus. Manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, pengangguran, pengendalian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Adapun tujuan dari manajemen itu sendiri adalah dilakukan manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Pendekatan manajemen itu ada 11. Yang pertama, empirikal atau kasus. Yang kedua, perilaku antar pribadi. Yang ketiga, perilaku kelompok. Yang keempat, sistem-sistem sosial kooperatif. Yang kelima, sistem-sistem sosial teknikal. Yang keenam, teori keputusan. Yang ketujuh, sistem mempelajari bagian-bagian independen organisasi. Yang kedelapan, matematika atau mempelajari manajemen secara matematikal. Yang kesembilan, kontingensi atau situasional. Yang ke-10, peranan-peranan manajerial. Yang ke-11, operasional. Adapun prinsip manajemen itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, mekanisme kerja. Yang ketiga, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah. Yang kelima, sifat-sifat dan kemampuan. Yang keenam, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang ketujuh, relativitas nilai-nilai. Adapun fungsi manajemen
yaitu dalam organisasi, untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas, tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Matriks berikut adalah fungsi-fungsi manajemen menurut pendapat beberapa ahli. Adapun proses manajemen itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, mengorganisasikan. Yang ketiga, memimpin. Dan yang keempat, mengendalikan. Adapun perkembangan pemikiran manajemen. Sesungguhnya mulai kapan para pelaku usaha berkecimpung dan memikirkan upaya terbaik dalam aktivitas manajemen, tertuang dalam sejarah perkembangan manajemen dalam kurun waktu tertentu. Manajemen adalah praktik melaksanakan usaha terbaik, sehingga dari sejarah pemikiran manajemen kita dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang-orang terdahulu yang menerapkan konsep manajemen berdasarkan pemikiran pada kurun waktu tertentu dengan kasus tertentu pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.